Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Baitur Rahim rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai siang hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan anjuran-anjurannya, mentaati perintah-perintahnya, mengikuti suri toladan akhlak mulianya, dan meneruskan dakwah perjuangannya, sehingga kita pantas menjadi umatnya Nabi Muhammad yang akan selamat dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan Jumat yang sangat baik ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema akibat menunda amal kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, satu prinsip yang harus kita laksanakan dalam beramal soleh adalah kita melakukan secepatnya atau sesegera mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'irdin minad dunya. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Itulah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagi kita kaum muslimin yang diberikan kesempatan oleh Allah, jika kita ingin melaksanakan perbuatan kebaikan, maka lakukanlah dengan sesegera mungkin. Karena ada beberapa akibat yang ditimbulkan jika kita menunda kebaikan yang ingin kita laksanakan. Di antara akibat-akibat yang bisa terjadi apabila kita melakukan kebaikan itu ditunda adalah, yang pertama, kita akan kehilangan motivasi dalam melaksanakan kebaikan itu. Motivasi yang atau dorongan yang ada dalam hati kita ini akan hilang apabila kita menunda kebaikan-kebaikan yang akan kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 114 berfirman,
yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itulah tergolong orang-orang yang soleh. Demikian juga jika kita menunda akan kehilangan motivasi. Misalnya saja jika kita ingin menengok saudara kita yang sakit, tetapi karena kita menunda, mungkin dia sudah sembuh, kita belum sempat menengoknya, atau bahkan sudah meninggal sebelum kita menengoknya. Oleh karena itu perbuatan baik itulah harus segera kita laksanakan. Demikian juga dalam hal menginfakkan, memberikan harta yang kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akibat yang kedua jika kita menunda kebaikan adalah akan kehilangan keutamaan. Keutamaan dalam amal baik itu akan hilang jika kita menunda. Sebagai contoh yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jika kita menundanya tentu kita akan kehilangan keutamaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah aktivitas-aktivitas yang lainnya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya tentang keutamaan berangkat melaksanakan ibadah salat Jumat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, juga Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ati waqafatil malaikatu ala babil masjidi yaktubunal awwala fal awwala wa masalul muhajjiri kama salil ladzi yuhdi badanatan summa kalladzi yuhdi baqaratan summa qabasan summa dajajatan summa baydatan fa idza kharajal imamu tawawsuhu hahum yastami'una dzikra." Artinya, jika tiba hari Jumat, para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid menulis yang hadir pertama dan yang hadir seterusnya. Dan perumpamaan orang yang berangkat pertama adalah seperti orang yang berkorban seekor unta, kemudian seperti orang yang berkorban seekor sapi, kemudian seperti orang yang berkorban seekor domba, kemudian seperti orang yang berkorban seekor ayam, kemudian seperti orang yang berkorban sebutir telur. Jika imam telah hadir, maka mereka menutup buku catatan dan menyimak zikir, mendengarkan khutbah khatib yang disampaikan pada hari itu. Demikianlah keutamaan dalam melaksanakan ibadah salat Jumat. Jika kita menunda-nundanya, kita akan kehilangan keutamaan pada hari itu atau pada hari Jumat. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Akibat yang ketiga, jika kita menunda amal kebaikan kita adalah akan kehilangan momentum atau kesempatan yang dimiliki oleh kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal kebaikan, maka janganlah kita menunda-nunda. Siapa tahu akhir hayat kita ini tidak ada yang mengetahui. Oleh karena itu, bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Sebab ada orang-orang yang menyesal, yang mereka berada di alam akhirat, dan penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepadamu salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, sebentar lagi, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikianlah bahwa benar sekali kebaikan-kebaikan itu jangan sampai kita tinggalkan atau menunda-nunda sehingga kita kehilangan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Yauma taqallubu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasul. Demikian juga banyak orang-orang yang telah masuk ke dalam api neraka. Mereka mengalami penyesalan-penyesalan dan masih menyesal dengan kata-kata ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasul. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hal itu adalah sudah tidak ada kesempatan lagi, karena sudah diungkapkan ketika mereka berada di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita dan menjadikan dorongan bagi kita agar kita dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan janganlah menunda-nunda, karena orang yang sukses, yang berhasil adalah yang menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Badiril fursata wahdar fautaha fabulughul izzi fi nailil furas. Bersegeralah dan ambillah kesempatan itu dengan secepatnya, karena sesungguhnya keberhasilan itu adalah orang-orang yang menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا خيرنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم انفعنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر.